Kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, sebelum saya mulai, saya mau bertanya. Untuk hari ini, apakah dalam kondisi sehat semua? Ada yang sakit? Tidak. Oke, berarti kan ya, dikarenakan hari ini itu lagi musim hujan, dan kalau ada yang rumahnya di Sidoarjo, banjir, betul nggak? Betul. Sidoarjo sekarang lagi banjirnya. Surabaya alhamdulillah aman. Ya. Jadi harapan saya adalah selain di sekolah, kalian juga harus bisa berolahraga di rumah. Supaya apa? Supaya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Jadi dikarenakan ada beberapa perubahan musim, yang awalnya bisa musim panas, terus tiba-tiba jadi musim hujan. Sekarang musimnya enggak bisa berubah-ubah. Jadi secara nggak langsung kita harus bisa memproteksi diri. Dengan cara apa? Berolahraga. Betul. Oke, sebelum masuk di materi, saya mau tanya dulu di materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kalian belajar apa? Sprint. Oke, untuk sprint terdapat apa saja materinya? Ada apa aja materinya? Sprint. Jongkok. Yang kedua? Yang ketiga? Oke, good. Oke, untuk minggu kemarin bisa saya bilang kalian semua sudah cukup paham. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar basket dengan materi dribbling seperti itu. Nah, sebelum memasuki materi, ya alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, persiapan berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar materi hari ini diberi manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, saya mau tanya terlebih dahulu. Di sini ada yang di luar Surabaya? Dari mana? Waru. Selain Waru masih wilayah Surabaya. Yang jauh banget? Gresik. Ya, masih dekat. Ya, maksudnya yang jauh kayak di Jogja yang punya kultur tersendiri. Ya, kayak Tasdaq. Enggak. Oke. Berarti mayoritas Surabaya semua ya? Apakah sudah tahu lagu Surabaya Oh Surabaya? Tahu. Oke. Mari kita ada yang mau memimpin depan? Ale yang apa? Wakilnya siapa? Siapa wakilnya? Oke, yuk kita menyanyikan bersama aja. Kalau sebentar ya. 1, 2, 3. Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, takkan terlupakan. Yuk. Di sana, di Surabaya, sejak
Surabaya. Yang pertama, kalian harus mengetahui kultur atau budaya minimal di kota kalian sendiri. Untuk apa? Supaya kalian lebih menghargai budaya. Ya, betul. Dalam beberapa bulan kebelakang lagi marak dari Malaysia, ya, merebut budaya kita. Apa aja misalnya? Nah, kalau kita biarkan seperti itu ya, kita cuek, kita acu-acu, kita membiarkan budaya ono semiyane sing ngurusi, ya. Kalau seperti itu, ya, nanti hasil akhirnya adalah budaya kita akan diklaim atau dihakimi sama orang lain. Sedangkan budaya nilainya sangat besar, seperti itu. Jadi yang berhak untuk mengembangkan budaya yaitu generasi-generasi muda seperti kalian. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar passing basket. Ada yang tahu passing di basket ada apa saja? Tiga. Ayo, sebentar. Oke, yang pertama bounce pass, yang kedua dash pass, yang ketiga oke, itu tepuk tangan dulu. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar 3 materi passing. Ya, buat yang sudah bisa, Pak, saya sudah bisa, Pak. Nanti ada tersendiri. Ya, nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Seperti itu. Nah, Pak, kelompok itu untuk apa? Untuk perkembangan kalian. Jadi untuk pembelajaran hari ini akan disesuaikan dengan level kalian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak, saya maunya seperti ini, nanti di level ini. Pak, saya maunya seperti ini, nanti di level ini. Seperti itu. Oke? Pahami? Oke. Link Google Form sudah saya share di grup. Saya kasih waktu 3 menit, silakan diisi. Terima kasih. Oke, apakah sudah semua? Sudah. Saya akan cek untuk siapa yang masuk di kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke, ini sambil saya absen ya? Ya. Ya, sambil saya absen. Iya. Agar Anda kamu masuk di kelompok A. Oke, perhatikan ya. Untuk kelompok ini perhatikan ya. Oke, kenapa kok saya kelompokkan? Karena ini berdasarkan dari hasil pengisian Google Form kalian. Oke, dari pengisian Google Form kalian atau angket akan ketemu seperti ini. Jadi siapa yang kelompok A, siapa yang kelompok B, siapa yang kelompok C. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian tidak saya jelaskan seperti ini, nanti saya sebagai guru tidak mengetahui bahwasanya perkembangan kalian sampai mana. Seperti itu. Oke, saya jelaskan di kelompok C terlebih dahulu. Untuk kelompok C, perhatikan. Kelompok C yaitu kalian akan melakukan dribble dengan cara zigzag. Jadi segitiga ini sebagai orang. Nah, yang lingkaran ini sebagai punya. Yang harus kalian lakukan yaitu orang pertama ketika membawa bola silakan lakukan dribble zigzag. Setelah lakukan dribble zigzag, kasihkan ke orang kedua. Setelah itu orang kedua silakan lakukan dengan hal yang sama, dribble zigzag. Baru kembali lagi di sini. Lalu untuk kelompok B, siapa aja? Angkat tangan kelompok B. Untuk kelompok B,
Berbeda dengan kelompok C, kelompok B yaitu kalian akan melakukan dribble dengan cara segitiga. Yang harus kalian lakukan yaitu orang pertama, perhatikan. Kalian akan melakukan dribble dulu di sebelah sini, lalu membelakangi. Paham? Nah, setelah di sini kasihkan bola. Orang kedua lakukan sama, dribble lurus, lalu membelakangi. Setelah membelakangi, kasihkan ke orang ketiga. Orang ketiga jalan, dribble lurus, baru dribble membelakangi, kasihkan ke orang pertama. Lakukan dengan dribble zigzag segitiga. Itu untuk yang kelompok B. Sekarang kelompok A. Angkat tangan, siapa saja? Kelompok A? Oke, good. Kelompok A. Perhatikan. Kelompok A kita sudah mulai di semi-semi permainan. Ya, karena apa? Karena nanti di kelompok A akan saya berikan game kecil. Jadi sama seperti permainan aslinya, cuma ini difokuskan untuk dribbling seperti itu. Cara mainnya yaitu nanti kalian akan saling berhadapan. Orang pertama dengan orang kedua. Orang pertama silakan memegang bola. Orang kedua silakan menjadi defense-nya. Cara permainannya yaitu orang pertama harus bisa melewati orang kedua dengan cara bawa bola dribble secepat mungkin buat gerakan tipuan, lalu silakan masukkan di area kun. Jadi benar-benar ini nakun. Nah, kalau orang pertama berhasil melewati kun ini berarti 1 poin buat tim menyerah. 3 poin itu cepat nanti ganti. Baru ada hukumannya. Silakan lakukan jumping jack 5 kali. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Nanti ketika kalian sudah ganti, silakan baris di lapangan sesuai dengan kelompoknya. Lakukan pemanasan dulu. Setelah itu nanti ada permainan kecilnya. Nah, untuk permainan kecilnya nanti saya akan jelaskan di lapangan untuk mekanismenya. Jadi kita akan melakukan game terlebih dahulu. Setelah melakukan game, kita akan melakukan materi ini. Bisa dipahami? Ya. Oke, saya kasih waktu buat ganti. Silakan. Ya.